dalam yoga itu yang dapat mengatasi keluhan spesifik seperti nyeri panggul selangkangan, terus posisi gayanya susah dan lain sebagainya. Oke. Yang pasti untuk keluhan-keluhan yang spesifik kita harus cari tahu dulu. Pertama, ibu ini postur tubuhnya bagaimana? Nah, biasanya keluhan-keluhan ini muncul bermula dari ibu ini masih kurang paham bagaimana ya postur tubuh yang balance, yang tepat, dan juga mana yang kurang tepat dilakukan oleh ibu hamil. Contoh seperti ini, misalnya kalau semakin besar usia kehamilan, kalau kita lihat di sinetron ya, itu sampai ibunya dorong punggungnya, nah sambil selus perutnya, aduh kelihatannya ini enak banget ya, padahal siap-siap back pain. Tumpuan sumbu tubuhnya ini kurang tepat, padahal si ibu ini cukup tulang belakangnya tetap tegak, bahunya rileks, putar satu kali ke belakang, panjatkan tulang belakangnya, tulang rusuk sedikit masuk. Tetap seperti ini dari awal kehamilan sampai menjelang persalinan, tetap seperti ini. Insya Allah akan minim keluhan. Untuk gerakan yoga sendiri, apakah ada yang spesifik mengatasi keluhan? Ada. Tapi balik lagi, kalau misalkan udah dikasih gerakan yoga, keluhan udah muncul, ibunya balik lagi, lalai lagi duduknya kayak gini, atau mungkin bungkuk, atau mungkin kalau misalkan lagi antri beli jajan gitu ya, lagi ke mall gitu, sanggaan salah satu kayak gini, wah siap-siap. Bayinya balik lagi posisinya kurang optimal, keluhan di tubuh ibu juga muncul lagi. Jadi ya ibunya pun juga harus punya alarm pada tubuhnya, karena kalau saya bilang keluhan-keluhan itu sebetulnya alarm pada tubuh dari tubuh kita untuk kita. Yang mana ada sesuatu yang kurang tepat nih, entah postur tubuh ibunya, entah tulang belakang ibunya, entah bahunya akhirnya maju, atau mungkin tegang, bagian kepalanya nunduk. Itu jadi harus kita segera dengarkan. Iya, kalau misal teman-teman memang ada keluhan, boleh kok langsung aja ke Mbak Novi. Boleh langsung Mbak. diarahkan bagaimana gerakan yang benar untuk mengatasi keluhan-keluhan spesifik. Oke. Nah, kita lanjut nih. Sebenarnya gerakan-gerakan yoga itu bisa nggak sih dilakukan sendiri sama ibu hamil di rumah? Kalau untuk gerakan yoga sendiri bisa banget, asalkan ibu ini tahu bagaimana postur yang tepat. Nah, seringkali mungkin ibu aku mau yoga sendiri gitu ya, udah gerak tubuh di rumah, tapi beliau lupa bagaimana ya cara pembagian titik tumpunya. Kalau misalkan pose kneeling pose atau berlutut, kita kalau misalkan ngelihat kalau yoga, oh ternyata makas aja nggak cukup, untuk ibu hamil boleh dilapisi lagi dengan selimut atau mungkin sajadah yang cukup tebal yang tidak licin. Karena apa? Oh perlu untuk diberi lindungan di bagian lututnya. Seringkali si ibu ini ternyata kalau udah melindungi lutut, pada saat mungkin minimal pose catwalk pose ya, pose catwalk pose itu ternyata tumpuannya bukan hanya di kaki, bukan hanya di bagian lutut, tapi juga punggung kaki harus ditekan, tulang kering harus ditekan, telapak tangan harus membuka lebar, harus sejajar sama bahu. Minimal ibu tahu dasar dulu ilmunya. Kalau memang ibu sudah tahu, oh titik-titiknya seperti ini, yang ditekan yang mana, organ targetnya yang mana, silahkan lakukan di rumah sendiri. Tapi kalau misalkan belum tahu, hati-hati, karena kita perlu untuk pahami ibu hamil itu ibu yang sehat, bukan ibu yang sakit. Ibu hamil boleh nggak tetap beraktivitas? Boleh nggak tetap kerja? Boleh. Mau kerja di rumah, mau kerja di kantor boleh. Tapi ibu juga perlu untuk tidak mengabaikan alarm pada tubuhnya. Kalau capek istirahat, kalau lapar boleh makan. Boleh banget. Kalau misalkan lagi lama duduk di kursi, stretching dulu. Nah, panjangin lagi tulang belakangnya. Kalau dulu tangannya jauhi dari keyboard gitu. Stretching dulu tangan. Jadi sebenarnya alangkah lebih mending kalau ibu hamil ini ke fasilitator yoga dulu, baru mendapatkan sedikit basicnya, dan nanti bisa diterapkan sendiri ya mungkin ya. Betul sekali. Jadi itu dapat dasarnya dulu. Iya betul. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir nih Mbak Novi ya. Gimana sih selama Mbak Novi memberikan pelatihan yoga, suka duka yang dialami oleh Mbak Novi kepada klien-kliennya itu apa saja? Oke.
jadi gini, kalau dibilang suka duka ya, kalau saya kan ini sebenarnya masih sebentar sekali ya Mbak ya, baru 2 tahun lah berjalan ini. Dan kalau dibilang banyak suka atau banyak sukanya, kalau saya mah bilangnya, karena kalau dibilang duka, saya nggak bisa menyebutnya sebuah duka. Yang saya selalu pegang adalah masing-masing ibu punya kondisinya tersendiri. Masing-masing ibu berhak untuk mendapatkan pengalaman bersalin yang begitu spesial versi dirinya sendiri. Kita bukan akhirnya berlomba-lomba mana ibu yang lahirannya paling cepat itu yang paling hebat, bukan. Mana ibu yang paling rajin yoga pasti lahirannya sempurna, enggak. Nah, lebih ke arah bagaimana ibu bisa untuk mendamaikan dirinya sendiri. Ketika bersalin, beliau bisa mendengarkan insting tubuhnya. Oh, ternyata ketika kontraksi mulai berlangsung, aku harus gimana ya? Ingat kembali, recall kembali pikirannya. Oh, ternyata harus ingat nafas. Oh, ternyata harus ingat zikir. Oh, ternyata aku harus ingat untuk memenuhi kebutuhan tubuhku. Misalkan, oh selama kontraksi berlangsung, ibu boleh loh tetap minum. Ibu boleh loh untuk tidur. Seringkali ibu bingung, boleh nggak ya aku tidur Bu Bidan? Kalau kontraksinya hilang gimana pas aku tidur? Nggak usah khawatir. Namanya kontraksi bersalin itu, persalinan ya, bukan kontraksi palsu ya. Mau ibunya tidur pun tetap kok muncul. Tenang aja. Yang ada apa? Ibunya tetap ikhlas. Oh iya, tubuhku sedang bekerja. Mari kita bantu dengan nafas. Cari posisi ternyaman. Kalau nggak nyaman duduk, silakan berlutut. Kalau ada jimbol, peluk jimbol. Nggak ada jimbol, pakai kursi. Nggak ada kursi, ada ranjang kasur, pakai ranjang kasur. Nggak ada ranjang kasur, ada tembok, pegang tembok. Bahkan kalau ada suami, pelukan suami. Nah, boleh juga di situ ketika di momen-momen kritis ini ya, yang seringkali saya lihat, kadang kalau ibu yang lagi LDM sama suaminya, tingkat stresnya ini cukup tinggi. Stres yang lebih ke arah apa? Beliau akhirnya ragu, bisa nggak ya aku lahiran kalau suamiku belum datang gitu kan ya? Atau mungkin bahkan nanti kalau misalkan dedeknya lahiran, bapaknya belum datang, terus gimana? Itu aja udah bikin overthinking loh ya. Nah, akhirnya di situ ketika beliau ini cerita ke saya selalu sampaikan bahwa yuk ajak komunikasi ke adik bayinya. Ajak komunikasi ke babynya bahwa afirmasi, nak, nanti kalau lahir tunggu usia cukup bulan ya, sambil tunggu ayah pulang. Boleh banget nanti tunggu, kalau ayah pulang boleh nanti adik langsung nambah banyak, silahkan. Kan enak banget ya nanti pulangnya langsung diadani sama ayah. Ajak komunikasi, jangan cuma sekali seminggu, jangan cuma pas lagi di kelas aja, tapi setiap hari. Bahkan ketika setelah sholat aja ucapkan ke babynya juga, makasih ya nak udah bertumbuh dan juga sudah berkembang sebaik ini. Bantu bunda ya nak supaya posisinya optimal, kepalanya di bawah, bokongnya di atas, lilitannya terlepas, air ketubannya cukup dan jernih, selaput ketubannya kuat, plasentanya sehat. Ucapkan atau sampaikan sedetail itu. Karena apa? Kata-kata adalah energi. Kata-kata adalah doa. Kata-kata juga sebuah sugesti. Kalau ibu akhirnya di situ sugestinya positif yang masuk, insya Allah bayinya pun juga akan, oh iya, ibuku yakin nih aku mampu buat lahir gitu. Jadi insya Allah pasti juga mau ibunya diterpa kapanpun lahiran, bayinya pun juga, oh mamaku udah siap kok. Ya udah lahiran sekarang aja gitu. Jadi saya balik lagi, terlepas nanti mau ada robekan atau enggak, kita perlu mengikhtiarkan yang terbaik dulu. Karena bunda berhak loh untuk mendapatkan pengalaman yang positif yang nantinya akan terekam dalam alam bawah sadar, baik untuk ibunya maupun babynya. Betul banget. Baik, kita lanjut ke pertanyaan bonus nih buat Bunda Novi. Latihan fisik skillnya itu bisa nggak sih dilanjutin sampai ke masa nifas? Oke, bisa banget sebetulnya. Cuman kita perlu tahu dulu, ternyata tubuh kita ini selama hamil mengalami perubahan cukup signifikan, mulai dari fisik maupun juga secara hormonal. Nah, ketika setelah lahiran masih boleh nggak sih kita melakukan yoga? Boleh, tapi kita kasih waktu, jeda waktu dulu sampai tubuh kita siap.
kita biasanya menyebutkan untuk ibu dengan proses lahiran pervaginam atau persalinan normal minimal 6-8 minggu setelah lahiran boleh untuk melakukan olahraga atau memulai olahraga. Nah, mau olahraga yoga, mau olahraga lainnya, cuma tidak disarankan langsung yang berat ya, bertahap dulu. Kemudian kalau untuk yang lahiran sesar untuk operasi minimal 10-12 minggu pasca operasi sesar. Yang pastinya mendapatkan approval dari dokternya. Kalau memang aman ini bekas jahitannya atau mungkin tubuhnya itu juga sudah siap, monggo silakan untuk dimulai olahraganya. Karena seringkali ketika kita ini mulai untuk olahraga dari awal lagi ya, kita perlu untuk mengenali tubuh kita dulu. Bahkan ada juga nih ya ibu-ibu yang memulai untuk yoga pasca bersalin, untuk kita mulai nafas aja masih bingung. Bentar, tarik nafas, buang nafas dari hidung, perutnya ngapain? Nah, untuk melatih nafas perut aja kayak perutnya mengembang, perutnya menepis masih bingung. Nah, atau mungkin melakukan diaphragmatic breathing, inhale dada mengembang, exhale dada menepis itu bingung. Jadi kita perlu mengkoneksikan dulu nih, mulai dari fisiknya dan juga secara psikisnya dan juga latihan nafasnya. Dan juga harus set goal dulu. Set goal atau kita setting tujuan dulu supaya si ibu ini kita kembalikan dulu fungsi organ tubuhnya. Katakanlah selama hamil, rahim ibu yang tadinya berada di dalam panggul ini kan kecil sekali ya. Ketika hamil, seiring berjalannya waktu, seiring babynya semakin besar, rahimnya stretch sampai mendesak bagian diafragma. Bayinya lahir, plasentanya lahir atau sudah keluar, bagian rahim ini kan akan mengecil kembali ya, dibantu dengan kontraksi itu, mulai menyusut kembali, masuk ke dalam panggul lagi. Kemudian apakah fungsi organ tubuhnya sudah langsung kembali? Belum tentu. Nah, hati-hati kalau misalkan para ibu ini punya keluhan pasca bersalin, perlu untuk konsul dulu ke dokter. Boleh ke dokter kandungan juga boleh, cek dulu. Kira-kira terjadi apa aja ya di dalam tubuh pasca bersalin ini? Masih ada nggak organ-organ yang perlu dilatih lagi agar fungsinya kembali? Minimal kita harus tahu dulu, ada yang namanya otot dasar panggul yang itu juga menyangga bagian saluran pipis, bagian saluran vagina atau bayinya lahir gitu ya, atau juga bagian kita keluar kotoran atau BAB ya, saluran anusnya itu. Yang itu menyangga ketiga organ ini yang selama hamil itu semua ibu hamil yang pasti punya resiko ada kendala di bagian organ dasar panggul ini. Mau itu lahirannya pervaginam, mau itu lahirannya sesar, semuanya punya resiko yang sama. Bedanya memang lebih besar ya untuk resiko lahirannya pervaginam. Cuman jangan khawatir, recovery-nya pun juga insya Allah akan jauh lebih cepat untuk yang lahirannya pervaginam. Seperti itu. Jadi balik lagi kita harus tahu, kenali lagi tubuhnya, kita harus punya setting goals dulu. Kita harus kembalikan dulu kualitas tubuh ibunya agar ibunya bisa kembali lagi menjadi seorang ibu yang sehat, bisa membersamai tumbuh kembang bayinya, anaknya sampai tua nanti dalam kondisi yang sehat. Kan pasti setiap ibu juga ingin ya nemenin anaknya sampai tua tapi kondisinya sehat lahir batin. Gitu, bukan hanya sekedar dari luarnya aja. Targetnya harus kecil perutnya, enggak, balikin dulu dari dalam. Luarnya bonus nanti kalau dalamnya udah benar gitu. Jadi balik lagi set goals-nya dulu sebelum memang mau mengikuti kelas yoga. Tujuan ini buat apa sih gitu. Cukup banyak juga ya ternyata ya, kita dapat tips dari Bidan Novi, dapat apa aja manfaat yoga. Jadinya nanti kita kalau misalnya yang baru menikah nih, hamil, aku nanti ikut yoga gitu, jadi lebih tertarik. Mungkin dari Bidan Novi ada nggak pesan dan kesan untuk bunda-bunda di rumah nih? Kalau tips sedikit dari saya, yang pertama, niatkan lagi bahwa selama kita sudah dititipkan amanah
dari Yang Maha Kuasa, amanah berupa janin, mari kita jaga sebaik mungkin. Mari kita maksimalkan potensi yang ada dalam tubuh kita. Mulai dari kesehatan, kalau ibu sehat pasti makan juga enak ya. Iya. Asupan nutrisi betul-betul harus dijaga, diperhatikan. Apa yang baik, apa yang sehat, apa yang halal, bukan hanya dari segi kelihatan aja ya enak ya, tapi juga baik juga untuk tubuh, baik juga untuk tumbuh kembang bayi. Perhatikan nutrisi yang pertama. Yang kedua, dari secara psikis, ibunya juga harus perkaya ilmu, banyak baca, banyak ikut kelas. Karena apa? Ketika ibu ini sudah punya fondasi yang kuat sebagai pegangan, insya Allah nggak bakal goyah. Kalau si A ngomong ini, si A ngomong itu, nggak bakal gampang terpengaruh tanpa kita tahu ini bener nggak ya, ada dasarnya nggak ya, sesuai dengan penelitian terbaru nggak ya gitu. Dan yang terakhir, kalau misalkan bunda-bunda di sini ketika olahraga kok mager banget sendirian ya, ajak temen. Minimal yuk olahraga bareng yuk, meskipun via virtual boleh. Mau misalkan kita setel YouTube bareng-bareng boleh, atau mungkin ikut kelas yoga bareng-bareng boleh. Akan jauh lebih semangat lagi karena bunda nggak akan merasa sendirian. Iya. Bahkan jangan lupa juga libatkan peran suami. Karena di sini suami kan yang bikin bareng sama bunda ya gitu. Ya masa ketika ikhtiar selama bunda lagi olahraga, suami juga cuma tak modalin aja gitu, aku bayarin aja kamu yang olahraga, enggak dong. Kita juga pengen kan suami juga sehat sampai nanti tua. Ya udah, ayo mas kita olahraga bareng. Kita sama-sama belajar bareng, tahu ilmunya. Bahkan ketika menjelang persalinan, nanti kan suami yang akan menjadi pendamping persalinan terbaik ibu. Suami harus sigap menjadi suami yang siaga. Oh, istriku kayaknya belum makan, aku suapin ah. Oh, istriku ini lagi capek nih punggungnya, butuh diusap-usap. Suami, misalkan istrinya nih kasih kode, aduh kayak gitu ya. Suami harus peka loh ya. Oh, lagi pengen diusap nih, lagi pengen dipijet, dikompres nih. Ayo, para suami juga harus semangat, harus peka gitu ya. Oh, si istriku lagi kondisi gini. Karena apalagi dalam kondisi persalinan itu sudah mulai terjadi, pembukaan terjadi. Kadang suami ini speechless, aku harus gimana ya? Bingung, masa harus disuruh dulu padahal istrinya lagi fokus nafas, lagi fokus cari posisi ternyaman gitu. Bakal susah ngasih instruksi banyak. Contoh kayak, mas tolong aku harus seperti ini, gak bisa. Ibu paling mas minum, mas makan, mas pijet ya, mas usap gitu ya. Jadi memang suaminya juga harus ikut semangat untuk membersamai ibunya. Bahkan nanti pun juga ketika bayi sudah lahiran, jangan lupa peran suami belum selesai. Seorang bapak harus mampu untuk membersamai tumbuh kembang buah hatinya, bukan hanya sekedar tugas ibu saja. Iya. Gitu. Jadi berdayakan diri, baca, belajar. Betul. Ibu dan suami. Iya, jangan cuma ibu aja ya. Ayo geret suaminya. Ayo mas ikut kelas. Betul banget. Baik, akhirnya kita sudah ada di akhir sesi Bidan Bercerita volume ketiga. Buat teman-teman yang masih banyak pertanyaan nih untuk Bidan Novi, boleh banget kok isi komentar di bawah. Lalu untuk teman-teman yang ingin mendapatkan free tiket 1 kali sesi virtual yoga dengan Bidan Novi, bisa ikuti syarat dan ketentuannya di Instagram Bitnotes. Nanti bisa diikuti dan nanti saya dan admin Bitnotes akan memilih yang paling sering untuk sharing info tentang Bidan Bercerita ini. Terima kasih diucapkan kepada Bidan Novi Sama-sama, terima untuk kasih sesi juga. sharingnya pada kali ini. Semoga ibu hamil di rumah semakin semangat dan tidak gampang insecure dan overthinking dan selalu rajin untuk belajar. Terima kasih. Amin, amin. Semangat ya semuanya. Semangat kepada semua ibu hamil.